Mahfud MD buka-bukaan, ungkap partai politik telah disandera penguasa, bukan rahasia lagi. Begini maksudnya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis, itu kan. PDIP mau ngomong nggak dikasih banyak ruang begitu dengan pimpinan P3 juga Ahmad Bedowi dengan cepat, dan Menteri Hukum dan HAM yang baru Supratman Andi Aktas yang dari Partai Gerindra langsung hadir gitu. Jadi kan semua informasi kita yang pernah disampaikan di Bocor Alus bahwa pergantiannya Yasona itu untuk mempercepat agenda-agenda pemerintah terbukti lah dari kemarin kan, di rapat kemarin. Karena kalau misalkan Yasona masih menjadi menteri, apakah bisa secepat itu? Itu ada informasi seperti itu, Pra. Kalau kita melihat juga PDIP kemarin tidak terlalu garang-garang amat ya. Enggak dia. Apa yang terjadi Sen? Gue denger ada tekanan-tekanan juga tuh. Oh iya. Tekanan-tekanan itu datang ya Pram. Jadi begitu rapat Bamus dan sampai di rapat balik itu banyak teman-teman PD kontak-kontakan lah ya. Mereka masih ditekan soal undang-undang MD3. Ada kalau misalkan PDIP terlalu keras segala macam, besoknya itu MD3 langsung diketok. Itulah ada ancaman seperti itu. Makanya PDIP juga wait and see. Pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata, kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Ya sebenarnya kan ketakutan itu juga kan berdasarkan tekanan-tekanan ada yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap itu juga ada tekanan. Ya. Ada tekanan dan saya tergambar jelas lah tekanan itu seperti apa. Nah sehingga ya satu kelompok, satu entitas itu pada akhirnya tidak mau mendukung Pak Anies. Karena tekanan-tekanan itu. Dan ini mungkin saja yang pada akhirnya juga melalui timnya Pak Anies mengurungkan niatnya maju di Jawa Barat. Ada 2 orang yang saya langsung kontak dan konsultasikan. Yang pertama kepada istri saya, Ani Pramono. Tentunya saya harus minta izin karena dia udah menyiapkan mau berangkat
kebetulan sahabat saya mau menikah di Italia, anaknya sahabat saya. Tiket udah dibeli, hotel udah dipesan, hari ini harus berangkat, harus dibatalkan. Itu kejadian 4 hari yang lalu. Saya minta izin istri saya. Awalnya istri saya ngapain? Itu yang mendasar. Tapi begitu akhirnya saya jelaskan bahwa saya memang kalau diamanatkan untuk bekerja, saya tidak pernah menolak. Yang kedua tentunya